Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, baca sholawat kepada baginda, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan syafaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah meneruskan taklim ngaji sama-sama. Monggo kula kalih panjenengan sedaya angen-angen dawuhipun Kanjeng Nabi. Salasun, ada 3 perkara. Muhlikatun yang menghancurkan, muhlikatun yang membinasakan, muhlikatun yang merusak amal ibadah kita. 3 perkara itu apa? Suhun muta'un, yaitu sifat kikir, muta'un yang dituruti. Yang kedua nopo? Wahawa muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti. Nomor 3, wa i'jabul mar'i binafsihi, rasa kagum, rasa bangga terhadap diri sendiri. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nopo maksude kula kalih panjenengan sedaya niki ditakdir saged nglampahi amal ibadah itu pitulunge Allah. Angel napa mboten nglakoni ibadah niku? Angel napa mboten, Bu? Angel nek mboten angsal pitulunge Allah, angel sangat. Lan jenengan niki ditakdir saged nglampahi salat subuh kanthi jamaah, iku tandane jenengan angsal kebejan, kebahagiaan, tandane tiyang nanti akan diberikan bahagia niku nomor setunggal rezekine halal. Mugi-mugi rezeki ingkang kula kalih panjenengan damel halal sedaya. Nomor kalih tandane tiang bahagia sholawatul khamsi ma'al imam, saged ngelampahi sholat 5 waktu ma'al imam berjamaah. Nomor 3, mujalasatul ulama, purun lelungguhan para alim, para ulama. Para alim, para ulama niku sinten? Yaitu orang-orang soleh yang mengajak kita untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk takarrub kepada Allah. Para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati oleh Allah, pun kula kalih panjenengan sedaya niki lek pun diparingi saged ngamal ibadah, iku sing paling penting para bapak, para ibu, iku njogo amal. Ampun ngantos amal niki hilang sia-sia. Ampun ngantos amal niki nanti kita tidak menjumpainya di akhirat nanti karena hancur, karena binasa. Kebinasaannya amal niku nopo? Kanjeng Nabi mengingatkan dumateng kula kalih panjenengan sedaya, yaiku suhun muta'un. Menungso iku duwe sifat kikir, muta'un dituruti. Asli sifat ingkang ada, sifatnya menungso yang ada dalam diri manusia iku nomor setunggal al-jahlu, bodoh. Nomor kali al-bakhilu, medit, iku sifat asline menungso.
Al jahlu bodoh. Kemudian dikasih ilmu oleh Allah. Dikasih ilmu bisa sholat. Dikasih ilmu bisa ngaji. Dikasih ilmu bisa mengerti halal dan haram. Nah makanya hakikat manusia itu adalah al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Hakikat manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Kalau kita tahu bahwa salah diri kita adalah banyak salahnya, banyak lupanya, berarti kita disuruh memperbanyak. Kajian kita kemarin membaca banyak-banyak, membaca nopo Pak Bu? Istighfar. Dek menungso iki kata salah iki kudu ngerti. Bangsul tenggene niku wau lah, menungso kok purun ngelampai amal ibadah salat, purun ngelampai sedekah, purun ngelampai zakat, purun menyantuni fakir miskin, anak yatim. Niku nopo? Mergo menungso iku diparingi pengertosan-pengertosan. Mergo aslut ta'ah itu asalasa. Asal orang mau ngabukti, asal orang mau beribadah kepada Allah, itu ada 3 penyebabnya. Nomor setunggal menungso iku kena apa kok purun nglampahi salat kados ngeten iki. Purun nglampahi sedekah di bulan suci Ramadan, purun nglampahi amal-amal ibadah yang lain di bulan suci Ramadan. Nomor setunggal, kula kalih panjenengan niki nggadahi rojak, pengharapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengharapan kita mendapatkan syafaat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kula berharap ya Allah, dene kula ngabukti marang Allah Subhanahu wa taala niki harapan besar Allah ridho. Harapan besar Nabi Muhammad memberikan syafaat nanti kelak di hari kiamat. Nomor setunggal rojak pengharapan. Nomor kali khauf iku rasa takut kita kepada Allah kalau kita tidak bisa menjalankan perintahnya. Rasa takut kepada Allah kalau kita melanggar larangan-larangan Allah. Itu asalnya manusia mau beribadah, pun disadari atau tidak. Itu konsepnya manusia mau beribadah itu seperti itu. Itu konsep manusia pada umumnya. Lalu konsep yang ketiga, nggih menika manusia kok mau beribadah kepada Allah itu karena ada sifat dalam hati cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam artian mahabbah. Pertama, orang mau melakukan ibadah itu asalnya roja, punya harapan besar kepada Allah. Kedua, khauf, rasa takut kepada Allah, dilebokne neraka. Takut kan? Yang pertama kan harapannya punya harapan diselametni Allah, dimasukkan surgane Allah. Nang alam kubur diparingi selamat. Iki harapan besar kula kalih panjenengan sedaya nggih ibu-ibu nggih. Nomor 2, khauf wedi ya Allah, siksa kubur iku ana, neraka itu ada. Wedi, makane kula kalih panjenengan nglampahi kesayan. Nah, tingkatan ingkang nomor 3 niki rasa mahabbah. Kalau sudah manusia mencapai rasa mahabbah, cinta yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini sudah luar biasa. Bahasane lare enom niku cinta tidak harus memiliki, tapi kula kalih panjenengan boten, lek pun tuwa ngeten iki cinta harus memiliki. Cinta kita kepada Allah bagaimana? Kita buktikan dengan menjalankan segala yang diperintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Gusti Allah niku saweneng dumateng kula kalih panjenengan sedaya. Jenengan niku pangapunten.
Mboten nate jenengan niku nyuwun raga niki mboten nate kan nyuwun ya Allah wujudna kula tenggene alam donya niki kan mboten nate nggih napa mboten. Ya Allah panjenengan niki otomatis dikasih Allah dua perkara yang tidak pernah jenengan suwun. Didawakan oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam kitab Al-Hikam. Beliau itu Ibnu Athaillah As-Sakandari itu ulama tasawuf yang makamnya ada di Mesir sana. Alhamdulillah ketika saya kuliah belajar di Al-Azhar Mesir itu diberi kesempatan untuk bisa berziarah di makamnya waliyun min auliyaillah. Mudah-mudahan kula kali panjenengan angsal barokahipun menenang akhirat dikumpulne kali tiang-tiang soleh. Piyambake niku dawuh nikmatani, ada dua kenikmatan yang mana seluruh makhluk hidup yang ada di dunia ini tidak bisa terlepas dari dua nikmat itu. Yang pertama adalah nikmatul ijadi, yang kedua adalah nikmatul imdadi. Maksudnya napa? Menungso iki mboten nate njaluk nang gone Gusti Allah, tapi Allah paring. Nomor setunggal nikmatul ijad, nikmat diwujudno nang alam donya. Nggih napa mboten? Sak mantune nikmatul ijad diparingi malih nikmatul imdadi. Nikmat diberikan keberlangsungan hidup di alam dunia. Tanpa Allah yang memberi, ndak akan kula kali panjenengan sedaya ngantos sakniki. Itu secara hakiki adalah Allah yang memberi, tapi secara sababi kula kali panjenengan sedaya lahir itu dilahirkan oleh bapak ibu kula kali panjenengan sedaya. Mula sangka iku menungso iki lek purun syukur dumateng menungso, maka itu tandanya menungso iku purun syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Lah maksudnya napa? Kula kali panjenengan sedaya niki carane mensyukuri nikmat Allah dengan cara bersyukur dulu kepada manusia. Itu maksudnya bagaimana? Sapa wonge sing ora iso syukur nang menungso, maksude iku ora bakal iso syukur nang Gusti Allah. Tumrape pipun pangapunten. Panjenengan sedaya niki diajak ndongakne para tiyang sepuh, para bapak ibu kula kali panjenengan sedaya iku tanda-tandane tiyang syukur nanggone penungso padha menungsane. Lek panjenengan niki ndongakne tiyang sepuhe, kakek nenek ingkang kula kali panjenengan sedaya dongaaken, insyaallah mangke kula kali panjenengan pejah nggih kathah sing ndongakne. Merga napa? Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhone Allah itu tergantung ridhone kedua orang tua. Bendune Allah itu tergantung bendune tiang sepah kekali. Leweh-leweh lek tesik enggak ada tiang sepuh tesik gesang tesik sehat jenengan seneng nih. Khususipun ingkang sampun kapundhut estu sak badane salat minimal 1 kali Fatihah. Lan kula nggih diajak kali para imam niki dijak baca istighfar. Ndongakno tiyang sepuh. No contone napa? Allahumma gfirli wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat.
Astaghfirullah, astaghfirullahaladzim. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu yang maha agung ya Allah. Mohon maaf kepada diri kita dulu. Wali walidaya, kepada kedua orang tua kita. Wali ashabil hukukil wajibati alayyah, kepada teman-teman yang punya hak atas kita. Terus napa? Wali ashabil hukukil wajibati alayyah. Wali jami'il muslimina wal muslimat, jenengan njalukna sepuro seluruh orang Islam al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun sudah meninggal dunia. Menungso niku disadari utawa mboten disadari, purun mboten purun, menungso niku tenggene alam donya niki wonten sing cocok dumateng kita, wonten sing mboten cocok dumateng kita. Kita niki kadang-kadang nggih nggadahi kesalahan sing mboten kula kalih panjenengan sengaja, kadang-kadang nggih nggadahi kesalahan sing disengaja. Tumrape pripun kula kalih panjenengan sedaya niki teng akhirat mangke niku saling geret menggeret, saling mencari antara satu dengan yang lain. Dek wonten si A, si B, si C jenengan rasani iku menen nanggane akhirat iku njupuk pahalae jenengan. Wonten sing boten cocok, masih ada permusuhan antara satu dengan yang lain. Itu nanti di akhirat kula kalih panjenengan sedaya niki saling menggeret. Maksude pripun ngeten? Saumpami kula kalih panjenengan sedaya niki mboten cecek tenggene tiyang. Itu caranya saumpama ada orang menyakiti kepada kita, bagaimana orang itu tidak punya dosa kepada kita, kita maafkan orang tersebut. Itu secara batin. Saumpama kula kalih panjenengan sedaya niki wonten tiyang ingkang kula niki nggadahi salah tenggene tiyang, badhe njaluk sepuro secara langsung itu masih belum bisa. Bagaimana caranya? Dengan cara mendoakan orang yang pernah kita sakiti. Kalau bisa ya langsung mohon maaf. Tapi kalau masih belum bisa, dengan cara mendoakan. Karena apa? Karena doa kita, saumpama kita punya salah kepada orang lain, terus kita mendoakan, satu mengkirimi Fatihah, mendoakan orang itu dengan doa yang baik-baik. Nanti ketika dia menuntut di akhirat amal ibadah kita mau diambil oleh dia, itu nggak bisa. Karena apa? Di dunia kita sudah sering mendoakan dia. Kecuali yang mana amal ibadah itu hubungannya dengan hakul adami berupa hutang. Lek jenengan kok nggak ada utang, dereng disauri, ngantos ketekan mati, terus jenengan dereng nyaur, ahli waris mboten purun nyauri, tetep tenggene akhirat mangke jenengan dituntut. Bahayane wong di utang niku. Lek menyakiti, lek ngrasani, lek ghibah, ngoten niku mboten usah aturaken, mangke lek jenengan ungkapne malah nggarai napa Pak? Bengkerengan nggarai patu yuyu aku tahu ngrasani jenengan ngeten, mboten usah jenengan ungkapno. Cukup jenengan dongakne bakda salat. Mergo napa kadang-kadang lesane menungso niki mboten sengaja rasan. Nggih. Jadi ngoten niku muga. Jadi kula kalih panjenengan sedaya niki supaya amal ibadah iku bener-bener diterami kali Allah, nomor setunggal inggih menika
hindari atau jauhi, jangan dituruti sifat kikir. Nomor 2, wahawa muttabaun, ngamal ibadah kewatah tapi tiang niku tesik menuruti hawa nafsune. Hawa nafsu niku cenderung kepada maksiat kepada Allah, itu jenenge hawa nafsu. Sampun nglakoni ibadah poso tapi mboten saged nahan hawa nafsu. Contoh, lesane tesik ngrasani, pandangan matanya masih melihat perkara-perkara yang diharamkan, mulutnya masih membicarakan kejelekan orang, pendengarannya masih mendengarkan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, hatinya masih suudzon kepada orang lain, mulutnya kadang-kadang bersumpah dengan sumpah palsu. Itu. Kemudian yang ketiga, yang lebih bahaya lagi bagi orang yang sudah mempunyai amal ibadah adalah wa i'jabul mar'i binafsihi, rasa kagum, rasa bangga dengan dirinya. Contohnya nopo? Amal ibadah ujub iku bahayanya luar biasa. Kula kali panjenengan sedaya niki lek kena penyakit ujub, itu bisa merusak amal ibadah. Kula kali panjenengan sedaya niki lho maos takbir Allahu Akbar, tapi Allahu Akbar itu kan Allah Maha Besar, yang Maha Besar itu kan Allah. Tapi orang yang merasa dirinya ujub, hatinya belum takbir. Takbir itu kan bukan hanya mulutnya, tapi hatinya juga. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Tapi kalau di dalam hati manusia itu ada ujub, merasa dirinya lebih baik dari yang lain, merasa lebih kaya daripada orang lain, merasa lebih alim daripada orang lain, itu bahayanya luar biasa. Di tengah-tengah dia takbir, tapi di kampung ini yang paling kaya aku, yang paling berpengaruh aku. Lebih-lebih ketika kula kali panjenengan ini kan dalam sholat itu kan ada sujud. Allahu Akbar, sujud kan? Sujud itu kan sesuatu yang paling dicintai Allah. Aqrabu ma yakunul abdi mir rabbih wa huwa sajidun. Hambane Allah sing paling cedek nang Gusti Allah iku posisi dalam posisi sujud. Posisi sujud itu orang yang paling dipandang Allah. Tapi ketika di dalam hati ini belum sujud itu maksudnya apa? Masih merasa aku lebih mulia daripada tetanggaku, aku lebih alim daripada temanku, aku lebih hebat daripada orang lain, amalku lebih banyak daripada orang lain. Terus kadang-kadang yang ngimami sholat itu ilmunya lebih sedikit dari ilmuku, aku adalah ilmuku lebih pintar, lebih alim daripada orang itu. Ketika kita sujud yang asalnya dicintai oleh Allah, hati kita belum sujud, maka itu suatu kehancuran yang menyebabkan amal ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya? Harus kita itu senantiasa ngerayangi awake dhewe. Amal ibadah kula kali panjenengan sedaya niki mboten saged kula niki nglampahi kecuali pitulunge Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bahasa la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ingkang kula kali panjenengan simpulkan, sifate menungso, amal ibadah menungso iku iso dirusak kalian telung perkara. Nomor setunggal inggih menika sukhun mutaun, sifat kikir yang dituruti. Ampun ngantos sifat kikir, sifat pelit niku jenengan turuti, perangi. Kepengen sedekah nang musala sedekah,
kepengin sedekah nanggane anak yatim, sedekah ojo sampai menguasai diri kita. Karena harta yang kita punyai yang sesungguhnya itu adalah ketika kita memberikan harta itu kepada orang lain. Harta yang kita makan, yang kita simpan itu belum tentu menjadi harta kita. Kita itu hanya menjaga harta. Itu kalau masih ada dalam diri kita. Tapi kalau harta itu kita tasarufkan, kita manfaatkan untuk kegiatan ini, maka hakikatnya harta itu yang menjadi, yang menolong kita, yang menjaga kita. Harta yang kita tasarufkan untuk kemanfaatan agama, anak yatim, sekolah, yatim piatu dan lain sebagainya, itu sebenarnya milik kita. Yang kita simpan, yang kita ada di rekening kita, itu belum tentu milik kita. Itu menjadi miliknya ahli waris yang nanti ketika kita sudah meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah apapun ibadah yang kita kerjakan, selama belum bisa menahan hawa nafsu kita, maka amal ibadah itu ibaratnya banyak tapi nanti hangus hilang. Makanya kita dikasih oleh Allah bisa beribadah, dijaga amal ibadah itu agar sampai nanti kita di akhirat itu bisa benar-benar berjumpa, bisa ketemu dengan amal ibadah itu. Kemudian yang ketiga, apapun gerak-gerik hati kita, agar supaya kita tidak merasa diri kita ujub lebih baik daripada orang lain, maka kita harus memandang diri kita adalah kekurangan kita. Kalau kita memandang orang lain adalah kelebihannya. Contoh, Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita, kalau kita memandang orang lain, itu harus baiknya. Kita memandang anak kecil, ya Allah, anak kecil itu umurnya masih sedikit. Otomatis kalau umurnya masih sedikit, dosanya masih sedikit. Sedangkan saya sudah tua, banyak dosanya daripada anak kecil itu. Jadi kita tidak meremehkan anak kecil. Sebaliknya kita sebagai yang kecil melihat orang yang sudah tua. Bagaimana pesan Imam Al-Ghazali kalau kita memandang orang yang sudah tua? Ya Allah, tiang iku sepuh iku amal ibadah luwe kathah, lebih banyak daripada saya. Karena apa? Saya masih muda, umurku masih sedikit. Orang tua itu sudah senior, sudah banyak makan asam garam. Pengalamannya lebih banyak, ibadahnya lebih banyak, kebaikannya lebih banyak. Tentunya dia lebih mulia daripada kita. Akhirnya kita sebagai orang muda tidak meremehkan kepada yang tua. Kalau kita ketemu kepada orang bodoh sekalipun, dikatakan dia bodoh, nggak ada nilainya, kita tetap harus husnudon, baik sangka. Bagaimana? Ya Allah, orang bodoh itu melakukan dosa karena ketidaktahuannya, karena dia tidak punya ilmu. Orang melakukan dosa karena tidak mengerti, karena tidak punya ilmu, maka dia karena tidak tahuannya akan dimaafkan oleh Allah. Sedangkan saya kadang-kadang mengerti ilmu, justru kadang-kadang saya malah melanggar itu, malah melanggar perintahnya Allah. Akhirnya apa? Yang orang alim melihat orang bodoh tidak meremehkan, tidak merendahkan. Begitu pula kita memandang orang alim, para ulama, para ustadz kiai. Ya Allah, tiang diparingi ilmu ngoten niku mesti luwih mulya katimbang kene sing bodoh. Mergo apa? Wong duwe ilmu iku harapane besar nanti ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya yang bodoh kadang-kadang tidak mengerti ini halal haram, ini suci apa najis, amal ibadah kita ini diterima oleh Allah atau tidak. Nah, karena akhirnya apa? Ketika kita melihat para alim, para ulama, para ustadz, itu juga punya rasa hormat, rasa husnudon, tidak meremehkan. Kadang-kadang kita itu mohon maaf, penyakit yang ada di masyarakat itu menilai orang
itu dinilai dengan dirinya. Dinilai dengan dirinya itu artinya apa? Alah, apa iku iso ngomong tok gak iso nglakoni ya. Itu kan suatu penyakit hati. Sedangkan penyakit hati. Maka dan mungkin sudah 25 menit, mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat dibarengi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksimal saya batasi 30 menit, tidak lebih. Pangapunten, seharusnya cuma 20 menit. Jadi enggak usah lama-lama. Jadi setiap hari sedikit-sedikit. Tujuannya apa sih kula kali panjenengan belajar niki? Belajar nopo jenenge supaya di masa kehidupan kita yang akan datang di alam barzah ini tambah selamat, tambah mulya, tambah amal ibadah kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi niate benar-benar ditoto supaya mangke kula ini di akhirat itu benar-benar dikenali Kanjeng Nabi, berjumpa dengan Nabi. Seberapapun banyak amal ibadah kita, tapi kalau Nabi tidak kenal dengan kita, itu nggak akan dapat syafaat. Caranya mendapatkan syafaat adalah dengan merenungkan dawuh-dawuh sing ono nanggene kitab niki. Supaya nopo amal ibadah kita itu selamat, ono sanate, ada jalurnya, yang jalur keilmuan kita itu sampai diakoni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma